Bagi sebagian masyarakat Indonesia, mungkin agak sedikit aneh menyantap nasi uduk yang gurih dicampur kuah semur yang manis. Namun, hampir di setiap warung nasi uduk Betawi, pelanggannya meminta nasi uduk diberi kuah semur ataupun kari. Malah ada istilah kuah banjir, di mana nasi uduk akan diguyur kuah semur ekstra banyak. Kira-kira gimana ya awal mulanya? Ini dia. Nasi uduk semur jengkol. Cakep. Iya, dikira kan mau pantun ternyata suruh bayar. Nah ini dia paling krusial dalam membuat nasi uduk ya, pemberian santannya. Secret Lovers, kali ini kita mau datengin nasi uduk langganan para artis ibu kota. Ada Roy Marten, Ivan Gunawan, Nassar, Irfan Hakim, sampai Dewi Persik tuh yang jadi pelanggan tetap warung nasi uduk ini. Gak heran sih kalau jadi langganan para artis. Lihat aja tuh, baru buka aja udah rame warung nasi uduknya. Warung nasi uduk di Jalan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat ini sudah ada sejak tahun 1997. Dulu dikenal dengan nasi uduk tengah malam, soalnya bukanya dari jam 12 malam sampai jam 4 subuh. Tapi setelah wabah Covid tahun 2021, warung nasi uduk ini cuma buka dari jam 4 sore sampai jam 10 malam aja. Banyak pelanggan yang minta nasinya dikuahin alias banjir. Bisa pakai kuah semur atau kuah kari. Uniknya, Ipat, si pemilik warung, sudah hafal betul kuah favorit pembeli hanya berdasarkan daerah tempat tinggalnya. Kok bisa ya? Beda nih, rawa bolong sukanya kuah kari. Rawa bolong suka Kuah kari. Terus apa lagi? Kalau orang Nabang, Nih, kalau orang Nabang sukanya kuah semur. kuah semur. Nabang Bekasi nih kuah semur nih. Kuah semur. Nah, ini Oh. kuah semur. Ini Ya. Tanah Abang dan Bekasi. Ya. Tapi di sini banyak juga kok yang mesen nasi uduk Betawi kering alias tanpa dikasih kuah atau sambal kacang sedikit pun. Dulu nasi uduk ini nggak menyediakan banyak lauk, hanya ada nasi uduk, semur jengkol, semur tahu, dan telur saja. Rupanya banyak pembeli senang dengan nasi uduknya dibanjiri kuah semur yang manis. Mereka menganggap rasa gurih nasi uduk dan manis kuah semur jadi perpaduan yang sempurna. Oh iya, nasi uduk teksturnya perai ya. Jadi kalau ditambah kuah semur yang kental dan berbumbu, gak terasa kering atau seret saat ditelan. Nah, yang gak boleh ketinggalan dari nasi uduk Betawi, nih sambal kacangnya. Nasi uduk tanpa sambal kacang ibarat sayur kurang garam. Kenapa bumbu kacang Betawi itu dia harus encer begini, Be? Ya nggak enak lah di perut, kalau terlalu kental juga kurang bagus lah. Biar ini ya kali, Be, buat enak pas dicampur nasinya kali ya. Kalau yang encer gini. Iya, jadi rata. Kacang tanah yang sudah ditumbuk dan dihaluskan dengan bumbu tinggal ditambahkan air panas. Ciri khas sambal kacang nasi uduk Betawi, teksturnya kasar, aroma kencurnya juga kuat. Rasanya sih gurih, pedas dan manis. Rahasia biar pedasnya nggak terlalu terasa, sambal kacang di warung nasi uduk ini ditambahkan sedikit cuka tuh Secret Lovers. Wah, pas. Tapi agak pedas ya, Be? Pedas lumayan ya. Ya nggak juga sambal bang. Jadi ini rasa bumbu kacangnya itu ciri khas banget kalau masyarakat Betawi. Pedas, Bang. Pedas. Ya. Pedas tapi kacangnya kerasa banget. Nah, Dan ini tip- udah. Nah, ini ada lagi nih, dikasih lagi gue. Nah, yang udah dikasih disukain. Nah, Tuker, ini enak nih. tuker. Ternyata yang bikin enak itu dia ada cukanya. Iya lah. Nah, cukanya ini membuat si sambal kacang dari nasi uduk Betawi ini menjadi balance. Mengolah nasi pun tak kalah penting. Proses memasak nasi uduk dilakukan 2 kali. Pertama, memasak beras hingga setengah matang. Setelah itu diangkat lalu diaduk seperti ini. Namanya ngaron. Teknik ngaron menjadi kunci utama dalam proses memasak nasi uduk Betawi. Nah, ini setengah matang, diangkat dulu, baru kita masukin santannya. Tujuannya kenapa? Biar nasi uduknya jadi lebih gurih. Biar meresap. Ini lama-kelamaan kalau saya kerja di sini, tangan saya jadi kayak Adera ini. Pegel. Pegel. Bukan jadi bening, Mbak. Bukan jadi bening.
Ini emangnya vessel wash? Iya kan? Ada-ada aja, maksudnya jadi bening. Adanya ini beruap nih, panas. Kemudian barulah nasi dikukus hingga matang. Hal ini dilakukan supaya air dan santan terserap secara bertahap sehingga nasi lebih kenyal dan tidak terlalu basah. Tekstur yang dihasilkan pun tidak terlalu perak dan ambiar, sekaligus tidak lengket. Wah, terbongkar nih rahasia kunci kenikmatan pembuatan nasi uduk di Cideng ini, Chicken Lovers. Nah, ini dia paling krusial dalam membuat nasi uduk ya, loh, pemberian santannya. Jadi kalau santannya ini udah dimasak dulu sebelumnya. Kenapa dimasak? Tujuannya biar ngeluarin minyak kayak gini nih. Kelihatan kan minyaknya? Nah, minyaknya ini yang membuat nasi uduknya menjadi lebih gurih. Itu adalah kunci kenikmatan dari nasi uduk yang ada di Cideng ini. Kalau udah kayak gini tinggal dimasukin ke beras yang sekalian diaron, nanti dimasak lagi. Nasi uduk Pasar Thomas memang berjualan di pinggir jalan depan Pasar Cideng. Gak heran kalau banyak yang mampir ya. Apalagi di jam pulang kantor. Pastinya ramai banget. Bahkan harus antri loh kalau mau makan di tempat. Saya pakai kiris ya. Bisa pakai kiris? Kebetulan saya pakai kiris alo. Lebih enak, lebih mudah. Saya bayarnya pakai Alobank nih. Soalnya Alobank gratis biaya admin untuk transfer uang. Dan banyak promo menarik serta cashback hingga 50% Chicken Lovers. Tadi kita udah makan nasi uduk di pinggir jalan. Sekarang di gang kecil. Jangan heran kalau di gang kecil ternyata nasi uduknya juga enak-enak. Nah, saya mau nyoba nih. Mumpung lagi hujan, harusnya hujan neduh. Kita makan nasi uduk. Bu, ini nasi goreng. Nasi uduk. Nah, kalau ini jualan nasi uduknya di Gang Sempit kawasan Palmerah Utara, Jakarta Barat. Tadi aja saya sampai bingung nyari lokasinya. Abis ngumpet sih. Wajar aja kalau disebut hidden gems kuliner Betawi ya, Chicken Lovers. Walaupun lokasinya di ujung, nasi uduk Sidar sudah terkenal. Tapi karena tempatnya terbatas, banyak pembeli yang memilih dibungkus atau lewat aplikasi. Kenapa Sidar? Bu Sidar itu ibarat kata, nah, Bang beli nasi uduk noh di Sidar. Dari Oh, nama. nama orang. Nah, kayak Sidul nih Sidar. Oh, Sidar. Sidar bukannya matahari, Sidar. Sinar. Oh, sinar. Salah ya. Bu, nanti saya coba bikin nasi uduknya, boleh? Katanya enak. Boleh dong. Oke, nanti saya coba di dapur ya Oke, bikin. siap, langsung aja ke dapur ya. Oke. Berbeda dengan nasi uduk Cideng yang buka sore, di sini bukanya pagi sekitar jam 9. Proses masaknya dari jam 4 subuh sampai jam 7 pagi. Total ada sekitar 4 orang yang kerja di dapur. Semua masih satu keluarga dengan pemiliknya. Lauk-lauk dimasak serempak mulai dari ayam goreng, semur jengkol, orak tempe, bihun, sampai peye kudang. Khusus nasi uduknya dimasak lebih dulu sebelum lauk pendampingnya dimasak. Dari beras dulu nih ya. Berasnya nggak kudu dicuci bersih. Sebelum dicuci ini kita kudu rendem. Rendem kalau bisa semalam. Kan ini hari bawa masak. Malamnya kita udah rendem biar apa kotorannya pada keluar. Oh gitu. Nah, ya udah direndam, udah dicuci. Kita keringin dah tuh di namanya di apa namanya? Dandang. Dikeringin, dah ditirisin. Nah, Terus nah udah ditirisin, besok nih pan kita nyalain kompor nih, masukin ke dangdang tuh. Itu namanya proses ngaron. ngaron. Nah, kita aron dulu nih beras sampai Oke. dia keket, sampai dia bagus, sampai dia cakep nih kayak begini. Niar mengaku tak pernah memakai santan instan kecuali santan dari kelapa fresh. Sama seperti di nasi uduk Pasar Cideng, sebelum dicampurkan ke nasi setengah matang, santannya harus dimasak dulu dengan aneka bumbu dan rempah-rempah. Setelah matang, semua lauk dan nasi uduk dari dapur dipindahkan ke lapak. Tapi terkadang sebelum dipindahkan ke lapak, nasi uduknya sudah habis loh. Soalnya banyak yang langsung pesan di dapur. Nasi uduk Sidar sudah eksis sejak tahun 2000. Sejak dulu, lapak nasi uduk Sidar tidak pernah pindah. Masih setia berjualan di gang kecil. Pan karena dekat rumah. Nih rumahnya di depan. Oh, lu depan? Iya, dapurnya di situ. Dah, tinggal langkah doang itu. Iya, kagak ada 5 langkah dari rumah. Udah kayak pacar 5 langkah lagi udah. Jadi kita ambil yang simpel-simpel lagi. Lagian orang udah pada tahu alhamdulillah di mari. Jadi agak bayar sewa juga kan, udah Iya. tahu di sini ya kan.
Walaupun jauh dari jalan raya, nasi uduk Sidar banyak dicari para pecinta kuliner termasuk para food blogger. Uniknya, meski nasi uduk Betawi yang diracik oleh Mpok Niar menggunakan beras perak, hasil nasinya tetap empuk karena teknik memasak nasinya yang tepat. Nah, nasi uduk Betawi itu sebenarnya kalau misalkan di Jakarta sendiri itu ada dua. Dua itu yang pertama biasanya nasi uduk sama ayam goreng ya, Boy ya. Gue ditinggalin, parah bener. Tahu aja ada pelanggan ditinggalin. Nasi uduk ayam goreng aja, biasanya bumbunya itu sambal kacang sama sambal merah. Nah, kalau nasi uduk Betawi satu lagi, dia menunya tuh nggak banyak ya sebenarnya. Aslinya tuh hanya samur jengkol, kayak semur tahu gini juga, sama satu lagi pesmol. Nasi uduk di sini termasuk yang wangi karena proses memasaknya ada tambahan daun jeruk. Untuk seporsi nasi uduk belum tambah lauk, harganya Rp10.000. Untuk lauk pendampingnya ada ayam goreng ketumbar, semur jengkol, semur tahu, bakwan udang, dan daging pal. Kenikmatan nasi uduk Bu Sidar disempurnakan dengan sambal kacangnya yang kental dan agak halus teksturnya. Rasanya gurih dengan tendangan rasa pedas yang kuat setelah dimakan. Setiap Senin sampai Jumat, nasi uduk Sidar buka pagi hari dari jam 9 sampai jam 12 siang. Khusus di hari Minggu, bukanya lebih awal yaitu dari jam 6 pagi. Dalam beberapa catatan, nasi uduk punya banyak versi asal-usul. Mulai dari nama yang konon berasal dari diaduk, ataupun kisah nasi wudu di era penyerangan Batavia oleh Sultan Agung. Tapi boleh dibilang, semua bermuara pada penyerapan budaya, tepatnya Melayu dan Timur Tengah yang masuk ke Indonesia.